Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semua. Kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kehidupan, dan kita masih dijaga Allah di atas Islam dan iman, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak akan bisa kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita sadar bahwa syukur kita belum mampu untuk menebus nikmat-nikmat yang sudah kita terima. Namun Allah berjanji, dan Allah tidak akan memungkiri janji, bagi hamba yang mensyukuri nikmat, Allah akan tambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti dan meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam ini sembari mengisi waktu antara maghrib dan isya, ini adalah waktu di mana kita bisa melaksanakan sebuah amalan yang fadilahnya adalah dapat menghapus dosa-dosa kita. Salah satu dari 3 amalan yang dapat menghapus dosa adalah intidharus shalah ba'da shalah. Duduk di tempat sholat sampai tiba waktu sholat berikutnya. Tadi kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita akan tetap di sini sampai tiba waktu isya. Menunggu sholat sampai tiba waktu sholat berikutnya, kita terhitung sholat. Ditambah lagi, itu merupakan sebuah amalan yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Dan biasanya itu dilakukan antara maghrib dan isya, seperti yang kita lakukan pada saat ini, para jemaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini itu menjadi salah satu sebab menghapus dosa-dosa kita. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita berkesempatan untuk bertatap muka di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalam majelis yang Allah menugaskan para malaikat yang tugasnya memang mencari majelis-majelis ilmu seperti ini. Mereka terus mencari, dan apabila mereka mendapati majelis ilmu, mereka akan menyinggahinya. Untuk apa mereka menyinggahinya? Untuk mendoakan, memohon ampunan untuk orang-orang yang ada di majelis ilmu, para jemaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini dengan niat menuntut ilmu
kita termasuk tergolong hamba-hamba yang didoakan oleh malaikat-malaikat Allah tersebut. Malaikat-malaikat itu bernama Sayyahun, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian ini juga merupakan salah satu kewajiban muslim atas muslim lainnya, yaitu wa idzastansahahu fansahlahu. Jika saudaramu sama muslim meminta nasihat, maka berilah nasihat. Dan itu juga termasuk tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri. Dan agama itu hakikatnya adalah nasihat. Dan nasihat itu pada dasarnya adalah ketulusan seorang hamba mukmin kepada hamba mukmin lainnya, yaitu dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya seperti kebaikan yang dia kehendaki untuk dirinya sendiri. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang singkat ini mungkin kita akan berbicara tentang saya kasih sinopsis sedikit tentang buku Panduan Amal Sehari Semalam. Panduan Amal Sehari Semalam memaknai setiap detik kehidupan dengan beramal soleh. Buku ini saya tulis untuk berisi panduan amalan-amalan yang biasa kita lakukan 24 jam. Mulai dari kita membuka mata sampai kita menutup mata malam hari, yaitu pergi tidur. Banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan, yang kita bisa kerjakan untuk mengisi detik-detik kehidupan yang kita lalui. Kalau kita bicara tentang kehidupan, itu adalah kumpulan detik-detik tadi. Kita yang merangkainya dan kita yang mengarangnya. Apa yang kita torehkan dalam buku catatan kita itu terjadi pada detik-detik kehidupan tersebut. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah. Allah mengatakan dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku semata. Perlu kita sadari dan kita maklumi bahwa kita manusia itu memang didesain, dibentuk, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Ya, coba lihat konstruksi tubuh kita, memang diciptakan untuk sholat, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Manusia hadir di dunia untuk mengabdi. Maka sebutan yang paling tinggi bagi mereka adalah Abdullah. Gelar yang tertinggi yang diraih oleh seorang hamba adalah Abdullah. Dan gelar itu yang Allah sematkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah wa Rasul. Abdullah itu dulu disebutkan, baru wa Rasul. Karena kedudukan sebagai abdun itu lebih tinggi daripada sekedar menjadi seorang rasul. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi manusia memang diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk ibadah. Kalau kita katakan mungkinkah kita beribadah 24 jam? Bisa. Kalau kita perluas makna ibadah tentunya. Tapi kalau kita persempit makna ibadah, ibadah itu zikir, doa, salat, gak mungkin kita salat 24 jam. Gak mungkin juga kita zikir sampai 24 jam. Gak mungkin kita beribadah dalam pengertian ibadah yang ritual-ritual yang dikenal oleh manusia dalam waktu 24 jam. Kita bukan malaikat, kita ada hawa nafsu. Tapi kita bisa memaksimalkan 24 jam itu kita bisa isi untuk perkara-perkara yang menaikkan derajat kita di akhirat. Sehingga amal-amal duniawi, perkara-perkara duniawi yang kita lakukan, bahkan yang bercampur dengan hawa nafsu, yaitu jima, itu bisa bernilai ibadah. Seperti yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ya, pada hubungan intim yang dilakukan oleh salah seorang dari kamu itu bisa bernilai sedekah.
Para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, seseorang melampiaskan syahwatnya dia dapat pahala?" Nabi mengatakan, "Ya." Bagaimana menurut kalian jika dia melampiaskannya kepada perkara yang haram? Bukankah dia dapat dosa? Nah, ketika dia lampiaskan itu pada perkara yang halal, maka dia dapat pahala. Jadi makan, minum, tidur, segala aktivitas duniawi kita itu bisa kita konversikan menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Dengan pengertian ibadah seperti itu, maka kita bisa memaknai setiap detik kehidupan kita dengan beramal saleh. Kuncinya adalah seorang mukmin harus menjadi manusia yang produktif. Ya, mukmin itu bukanlah pemalas, menganggur, bersantai, berpangku tangan, tulul amal, panjang angan-angan, tapi sedikit berkarya. Itu bukan mukmin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, seorang mukmin adalah seorang yang produktif, yaitu dia terus berusaha untuk menampilkan dan menghasilkan karya-karyanya di dalam kehidupan. Banyak yang bisa kita buat sebenarnya untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk umat manusia. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lainnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan, baik itu kita berbuat baik kepada Allah dengan beribadah, ataupun kita berbuat baik kepada manusia dengan melakukan amal-amal kebaikan, itu semua adalah sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Dan salah satu martabat agama yang tertinggi adalah ihsan. Ihsan itu adalah martabat kedudukan agama yang paling tinggi. Ihsan, para jemaah yang dimuliakan Allah, dengan berbagai maknanya. Ihsan bisa bermakna kita beribadah dengan muhasabah dan ikhlas, seperti yang dikatakan Nabi SAW. Al-ihsan adalah an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Atau ihsan bermakna yaitu kita beribadah dengan muqarabah, atau ihsan bermakna kita mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Itu termasuk kategori dan makna dari ihsan, para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi mukmin itu harus ihsan. Dia senantiasa bertanya kepada dirinya, apa yang telah aku lakukan, bukan hanya untuk diriku tapi untuk orang lain. Para jemaah yang dimuliakan Allah, dan semua yang dilakukan oleh seseorang untuk kebaikan dunia itu adalah suatu ihsan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka kalau kita bicara tentang surga dan sebab-sebab seorang hamba masuk ke dalamnya, itu macam-macam. Saya sebutkan juga di buku ini tentang hal itu. Ada satu hadis dari Nabi SAW yang berbunyi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu remehkan satupun perkara baik, perbuatan baik. Jangan diremehkan satu perbuatan baik. Kalau kamu bisa mengerjakan perbuatan baik itu, lakukan. Walau antal akhaka biwajhin talib. Walaupun kebaikan itu sekedar kamu memberikan senyuman ketika bertemu dengan saudaramu. Apa susahnya senyum? Itu mungkin paling mudah kita melemparkan senyuman kepada orang-orang yang bertemu dengan kita. Nah, itu adalah satu kebaikan, jangan diremehkan. Satu kebaikan itu bisa mengangkat derajat seorang hamba, bahkan bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Di dalam buku ini saya sebutkan sebuah riwayat tentang seorang laki-laki yang memiliki kebebasan di dalam surga. Nabi berkata, hadisnya sahih riwayat Muslim, inni la ra'aitu rajulan fil jannah, inni ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Sungguh aku melihat, yaitu dalam perjalanan Isra beliau,
Nabi melihat seorang laki-laki yang berkeliling di dalam sorga. Kata beliau melihatnya ini dalam mimpi, dan mimpi para nabi itu adalah wahyu. Ya, bahwa Nabi melihat seorang laki-laki yang berkeliling di dalam surga. Dia berkeliling bebas di dalam surga. Kita tahu surga itu luasnya seluas selebar langit dan bumi. Ya. Dan tingkatannya hanya Allah yang tahu berapa tingkatan surga itu. Ya, setiap surga ada 100 tingkatan. Jarak antara satu derajat dengan derajat di atasnya seperti kita melihat bintang-bintang di langit. Dan kita tidak bisa bayangkan berapa luasnya surga Allah itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, laki-laki ini dia bebas berkeliling di dalam surga yang luas tersebut. Nabi menjelaskan sebab kenapa orang ini bebas berkeliling-keliling di dalam surga. Ya. Fi syajaratin qata'aha min dhahrit tariq. Kebaikan yang dilakukannya hingga dia masuk surga, bahkan punya akses ke semua tingkatan surga adalah sederhana. Apa itu? Dia menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Ada kayu melintang di tengah jalan, dia singkirkan. Lillahi ta'ala. Ya. Lillahi ta'ala, dia singkirkan. Ikhlas. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mensyukurinya dan memasukkannya ke dalam surga. Para jemaah yang dimuliakan dengan sebab yang mungkin sepele dan kecil. Kita nggak tahu ya dengan amal apa Allah merahmati kita, kemudian dengan rahmat Allah itu kita dimasukkan ke dalam surga. Kita nggak tahu. Kalau kita tahu mungkin kita perbanyak amal itu. Seandainya kita bisa melihat Lauhul Mahfuz dan kita bisa tahu sebab kita masuk surga, ya. Amal ini misalnya karena senyuman kita masuk surga, mungkin tiap hari kerja kita senyum terus itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi kita nggak tahu, maka perbanyaklah amal-amal soleh. Yang terbaik adalah kita mengerjakan amal soleh apapun. Jangan terpaku satu jenis amal soleh saja. Kalau bisa segala pintu-pintu kebaikan kita masuki. Ya, kita nggak tahu sebab apa. Seperti orang ini. Dia masuk surga, berkeliling-keliling di dalam surga karena satu amalan yang sederhana, sangat sederhana, yaitu menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Apa susahnya? Yang Nabi SAW sebutkan ya, bahwa iman itu ada bidun wasituna, ya, ada 60 cabang, 60-an cabang, 70-an cabang. Yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, tauhid. Dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq. Ya, itu menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Wa innal haya minal iman, dan rasa malu itu merupakan bagian dari iman. Jadi ada tingkatan iman yang tertinggi dan ada yang terendah. Ya, tapi jangan kita remehkan tingkatan iman yang paling rendah ini, ya, yaitu menyingkirkan gangguan dari tengah jalan seperti yang disebutkan Nabi dalam hadis tadi. Itu cukup untuk masukkan seorang hamba ke dalam surga. Karena kalau kita bicara surga, surga itu punya Allah Subhanahu wa taala. Allah memasukkan ke dalam surganya siapa yang dikehendakinya. Tapi siapa yang orang-orang yang Allah kehendaki? Mereka lah orang-orang yang Allah ridhai. Kenapa Allah meridhai mereka? Karena kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan. Tidak harus buah besar. Ya, kadang-kadang faktor niat itu akan membedakan satu amal dengan amal yang lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak, kita cantumkan juga di dalam buku ini, rubba amalin shaghir tu'azzimuhun niyah, wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amal-amal yang besar menjadi kecil nilainya di sisi Allah karena niatnya. Sebaliknya, berapa banyak amal-amal yang kecil menjadi besar di sisi Allah karena niatnya, yaitu kadar keikhlasan. Ya, mungkin saja orang yang menyingkirkan gangguan dari tengah jalan itu dia benar-benar ikhlas melakukan kebaikan itu, ya. Tidak tanpa pamrih, tidak ada udang di balik batu. Hanya mengharap ridha dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi itulah puncak keikhlasannya, amal itu. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga, para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian juga dalam hadis riwayat Bukhari,
Ada seorang laki-laki yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing yang hampir mati kehausan. Gara-gara itu Allah mensyukurinya, dan itu Allah memberikan balasan kepadanya dan masukkannya ke dalam surga. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ada seorang sahabat Nabi, mungkin kita kenal semua sahabat Nabi ini. Dia adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah seorang sahabat Nabi minal muhajirin al-awwalin. Ya, dia adalah seorang sahabat yang pertama-tama masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin, dari kalangan muhajirin. Banyak karya-karya yang telah ditorehkan oleh Bilal. Salah satunya dia adalah muadzin Nabi. Sehingga muadzin disebut Bilal ya, di sebagian masjid muadzin itu dipanggil Bilal. Padahal Bilal itu kan nama ya. Seperti sepeda motor di Medan disebut Honda, padahal Honda itu merek begitu. Nah, ini Bilal itu jadi sebutan muadzin. Siapa Bilalnya? Ya, Bilal itu nama orang. Beliau adalah seorang muadzin pertama Nabi SAW. Dan Bilal juga adalah khadim Nabi. Bilal itu melayani Nabi lebih kurang 10 tahun. Bayangkan ya, melayani Nabi selama 10 tahun. Tidak digaji, sukarela. Beliau memang berkhidmat ya, mewakafkan waktu beliau, diri beliau untuk Nabi SAW. Itu Bilal. Bilal juga tidak pernah absen berjihad bersama Nabi SAW. Salah seorang sahabat yang tidak pernah absen berperang bersama Nabi adalah Bilal. Ya, karena kalaulah diserukan jihad keluar kota Madinah, itu biasanya yang menjadi muazin adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Nah, jadi Bilal selalu menyertai Nabi SAW, tidak pernah absen berjihad bersama Nabi, luar biasa. Dan Bilal memiliki satu keutamaan, yaitu kisah masuk Islamnya. Dia disiksa oleh orang-orang musyrik dengan siksaan yang berat untuk mempertahankan imannya, hingga akhirnya ia dibeli dan dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini Bilal bin Rabah, luar biasa ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Satu ketika Nabi bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, tadi malam aku bermimpi. Dalam mimpi itu aku mendengar suara terompahmu di hadapanku di dalam surga." Nabi hafal suara terompah Bilal karena Bilal hidup bersama Nabi SAW. Beliau adalah khadim. Ya, wajar kalau Nabi mengenali suara terompah Bilal. Aku mendengarnya di hadapanku di dalam surga. Kemudian Nabi bertanya, ini adalah suatu dalil bahwasanya Bilal itu termasuk ahlul jannah. Ya, Bilal itu termasuk ahlul jannah, dipastikan masuk surga. Ya, banyak sahabat-sahabat yang dipastikan masuk surga seperti Ukasyah, masuk surga tanpa hisab. Walaupun tidak termasuk 10 orang yang dikabarkan masuk surga, tapi banyak hadis-hadis lain yang mana Nabi SAW memastikan beberapa orang itu di dalam surga. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah. Nabi bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, kira-kira amalan apa yang paling kamu andalkan di dalam Islam?" Amal apa yang paling kamu andalkan di dalam Islam? Ya, setiap orang kan punya amal-amal andalan ya, yang dia andalkan. Kira-kira inilah amal yang paling aku bisa banggakan di hadapan Allah. Kira-kira punya masing-masing kita di sini. Punya amal-amal andalan. Kira-kira kalau bertemu Allah, saya bisa banggakan amal ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya? Ya, coba pikirkan nanti di rumah ya. Kira-kira amal apa? Kalau lah pertanyaan ini diajukan kepada kita, ya fulan, amal apa yang paling kamu andalkan di dalam Islam? Kira-kira jawabannya apa? Belum ada jawaban. Ya, nah ini Bilal ditanya ini pertanyaan itu. Kita tahu banyak jasa Bilal banyak. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, Bilal adalah ini, itu dan lain sebagainya. Apa jawaban Bilal ketika ditanya oleh Nabi SAW seperti itu? Apakah Bilal menjawab, "Ya Rasulullah, aku telah berkhidmat
kepadamu selama 10 tahun sampai yang ya kita katakan sampai wafat itu Bilal masih menjadi khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ya Rasulullah aku adalah muadzinmu. Atau ya Rasulullah aku adalah orang yang berhasil mempertahankan iman walaupun disiksa demikian berat oleh orang-orang musyrik. Atau Bilal mengatakan ya Rasulullah aku tidak pernah absen berjihad bersamamu. Enggak pernah absen jihad bersama Nabi. Nabi keluar jihad itu Bilal selalu menyertai. Kira-kira apa jawaban Bilal? Apakah salah satu dari perkara-perkara kita sebutkan tadi? Ternyata tidak. Bukan itu amal yang paling diandalkan oleh Bilal. Arja amalin ya fil Islam. Apa kata Bilal ya Rasulullah? Ada satu amalan disebutkan Bilal di sini. Ini jadi amalan andalan Bilal itu. Ya Rasulullah tidaklah aku berhadas melainkan aku berwudu. Yaitu beliau adalah seorang mukmin yang menjaga wudu. Sederhana kan? Sederhana. Kemudian aku salat semampu yang aku bisa kerjakan, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Itu apa namanya? Salat sunnah mutlak. Setelah bersuci, silakan, enggak ada batas. Ya semampuku kata Bilal. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah sebabnya. Itulah amalan yang membuat kamu mendapatkan keutamaan tersebut. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Ya, kenapa Bilal jawab amalan tersebut? Yang kalau kita bandingkan dengan hal yang lainnya itu tidak seberapa. Mungkin tidak seujung kukunya dibandingkan dengan siksaan yang telah beliau terima untuk mempertahankan iman. Ditimpa dengan batu besar panas di tengah-tengah padang pasir yang terik. Kita nggak tahu gimana rasanya itu. Pernah ke Saudi Arabia atau ke kota Mekah ya, keluar ya di waktu terik matahari, itu gimana rasanya? Itu menginjak lantainya kita nggak ya, ingin cepat-cepat ke tempat yang teduh. Bagaimana disiksa di terik matahari seperti itu luar biasa ya. Tapi itu bukan amalan yang paling beliau andalkan di dalam Islam. Artinya apa para jemaah muliakan Allah ya? Kadang-kadang ada satu amalan yang kita lakukan itu kita berada di puncak keikhlasan. Puncak keikhlasan. Itu amal yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pengaruh keikhlasan tadi. Maka Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan dari Allah. Hanya Allah yang kuasa memberikan balasan menurut kadar apa? Keikhlasannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Dan boleh jadi tadi orang yang menyelamatkan seekor anjing dari kematian, itulah mungkin amal yang terikhlas yang dia lakukannya. Ya, demikian pula ya kita katakan tadi orang yang menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Artinya apa? Amal-amal yang kelihatannya sederhana. Ya, tapi mungkin disitulah kita sampai pada puncak keikhlasan kita. Tidak seperti amal-amal lainnya yang kita pandang besar mungkin. Para jemaah yang mulia, ada penyakit di tengah-tengah manusia. Kalau satu amalan itu tidak wah, tidak gebiar ya, tidak besar gaungnya, enggak semangat dia. Tapi kalau amal-amal yang kira-kira besar gaungnya, wah semangat dia. Ada dorongan lain kira-kira. Ya. Tapi kalau amal-amal kecil kurang semangat. Kenapa? Enggak ada gaungnya. Ya, enggak ada yang memuji mungkin, enggak ada yang mengapresiasi, enggak ada yang peduli bahkan. Tapi kadang-kadang disitulah puncak kita mencapai keikhlasan yang tertinggi. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Maka jangan remehkan amal-amal kebaikan. Kita diberi waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Kira-kira ada yang dikasih 25 jam di sini? Coba tunjuk tangan. Ada yang dikasih 25 jam. Wah, Ustaz saya lebih, saya dikasih 25. Atau yang ingin protes, Ustaz saya enggak dapat 24, saya cuma dapat 23 jam. Ada enggak? Sama rata saya. Sama rata kita ya. Siapapun dia. Orang kaya, orang miskin, tua, muda, ya. Pria, wanita, kita sama-sama punya waktu 24 jam. Yang membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya adalah bagaimana dia bisa memaknai detik-detik kehidupannya 24 jam itu. Itu yang membedakan antara seorang hamba
dengan hamba yang lainnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka coba tanyakan kepada diri kita, sudah berapa lama kita hidup di dunia? Kira-kira apa karya yang bisa kita tinggalkan ya setelah kita mati nanti? Apa kira-kira? Satu amalan yang kata Nabi, idza mata ibnu Adam inqata anhu sairu amalihi illa min salas. Apabila mati anak Adam, kita mati berpisah dari dunia, selesai urusan kita dengan dunia, maka terputuslah seluruh amal kita kecuali dari 3 perkara. Ya, shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bi, waladun salihun yad'u lah. Apakah kita kira-kira dapat salah satu dari 3 perkara ini? Kita punya sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat yang bisa kita tinggalkan untuk manusia, atau anak soleh yang akan mendoakan kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, itu salah satu dari amalan-amalan yang bisa melahirkan pahala peninggal kita ya di dunia ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Kemudian juga banyak hal-hal yang kita katakan bentuknya amal jariyah, ya, amal jariyah, kebaikan yang kita tinggalkan untuk umat manusia, yang manfaatnya itu terus bisa dirasakan oleh manusia. Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita dalam hadisnya. Nabi bersabda, man dalla ila khairin falahu misla ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjuki orang kepada kebaikan, yang membimbing manusia kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Kita misalnya mengajak saudara kita untuk datang ke masjid sholat, untuk datang ke majelis ilmu menuntut ilmu, dia dapat faedah, ya, baik hidupnya karena itu, ya, lurus hidupnya karena itu, maka kita mendapatkan pahalanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, itu motivasi dari Nabi SAW. Demikian juga Nabi SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yunqasu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menyontohkan satu kebaikan kepada umat manusia, ya, dia mengajak, menganjurkan, menyontohkan kebaikan kepada umat manusia, lalu orang-orang mengikutinya, pahala dari amal yang dia kerjakan itu, dan pahala orang-orang yang mengikutinya, meneladaninya, ya, tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, maka kalau kita punya anak keturunan, sebenarnya itu adalah peluang bagi kita untuk menanamkan kebaikan. Ya, banyak yang diantara kita mungkin punya anak, tapi kadang-kadang kita terluput kebaikan dari anugerah yang Allah berikan. Kita titipkan anak kita kepada orang lain untuk dididik, kita sendiri tidak mendidik. Ya, itu kita rugi. Kenapa? Karena setiap kebaikan yang kita tanamkan kepada anak kita mendapat pahala. Setelah itu, para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Maka coba tanyakan kepada kita, seandainya diajukan pertanyaan itu kepada kita seperti pertanyaan Nabi kepada Bilal, ayu amalin arja indaka fil Islam? Apa kira-kira amal yang paling kamu andalkan di dalam Islam? Kita mesti siap untuk memberikan jawabannya. Kira-kira apa? Nah, ini tentunya berlaku pepatah, tepuk dada tanya selera, ya. Hanya kita yang tahu jawabannya itu. Hanya kita yang tahu jawaban tersebut. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Jadi dengan kita katakan pandangan ibadah seperti itu, dengan definisi ibadah seperti itu, ya, kita bisa memanfaatkan detik-detik kehidupan kita untuk beramal saleh. Kita bisa beribadah 24 jam. Makan kita, minum kita, tidur kita, bahkan itu bisa bernilai ibadah. Semua amal-amal duniawi kita bisa bernilai ibadah. Tidak ada satupun terlewat di dunia ini tanpa makna, tanpa bernilai pahala. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi kadang-kadang kita suka berbuat sia-sia. Itu penyakit manusia, ya. Berbuat sia-sia, menyia-nyiakan waktu. Itu salah satu perkara yang paling, ya, kita katakan paling rugi. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam kitabnya, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa yang 24 jam itu,
Manusia itu dalam keadaan rugi. Allah kasih kekayaan. Hidup ini adalah kekayaan yang tiada ternilai. Para jemaah yang dimuliakan Allah, mau berapa kita beri nilai dari kehidupan kita ini? Coba dikasih angka, sebutkan nilainya. Berapa rupiah kira-kira Pak nilai kehidupan ini? Begitu mahal. Tidak terhingga mahalnya ini. Sangat rugi jika kita sia-siakan begitu saja. Maka tadi kita sebutkan bahwa seorang mukmin harus produktif. Tidak boleh jadi pengangguran. Maka salah satu doa pagi dan petang yang kita baca adalah apa? Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit malas dan dari keburukan di masa tua. Ya, ada dua perkara di situ. Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah setiap pagi dan petang. Pagi dan petang. Apa itu? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit malas. Dan yang kedua, dari keburukan di masa tua. Ada apa hubungannya antara malas dengan keburukan di masa tua? Para jemaah yang dimuliakan Allah, sangat erat hubungannya. Coba lihat orang-orang yang malas. Apa yang dia rasakan di masa tuanya? Minimal penyakitan itu. Orang malas itu biasanya banyak penyakitnya. Kalau nggak percaya tanya sama dokter itu. Penyebab sakit adalah malas. Karena kalau sudah malas, penyakit-penyakit pun numpuk. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita ini bukan mati karena nggak makan, enggak. Tapi karena kita ini mati karena makan itu. Kok bisa mati karena makan? Ya makan yang menjadi racun bagi tubuh kita. Salah satunya penyebabnya apa? Malas. Para jemaah yang mulia itu akan kita menyisakan penyesalan di masa tua. Ya, belum lagi apa? Kerugian waktu. Orang malas itu kan habis waktunya untuk hal yang tidak ada manfaatnya. Mengkhayal. Atau disebut juga tulul amal, panjang angan-angan. Mengkhayal, yang paling parah adalah mengkhayal masuk surga itu yang paling parah itu. Ya, mengkhayal masuk surga. Ya, kalau mengkhayal jadi orang kaya, jadi dokter, jadi presiden nggak jadi ya nggak jadi masalah kan begitu ya. Ini mengkhayal masuk surga tapi nggak masuk surga itu kan paling nyesek di dada itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita mengkhayal masuk surga ternyata nggak masuk surga. Para jemaah, maka ya, ini penyakit yang harus kita perangi, yang harus kita sembuhkan, yaitu penyakit malas yang membuat kita menjadi manusia yang tidak produktif, menyia-nyiakan peluang waktu yang Allah berikan kepada kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi seorang mukmin itu bukanlah orang yang berpangku tangan. Ya, dia senantiasa berkarya, bertanya kepada dirinya apa yang bisa aku lakukan untuk kebaikan diriku dan untuk kebaikan orang lain. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian ya inti dari buku ini ya. Jadi kita menjelaskan di sini amalan-amalan sehari semalam yang bisa kita isi hidup kita dengannya. Mulai dari kita membuka mata sampai kita tidur lagi. Penuh dengan apa? Aktivitas. Tidak ada henti-hentinya. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya, mulai dari amal zikir, doa dan lain-lain, sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehari semalam. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang komplit. Ia mengatur semua sendi kehidupan manusia. Gak ada satu perkara pun yang luput dari perhatian Islam. Ya, kalau sekarang orang sibuk tentang COVID-19 kan begitu ya. New normal katanya, hidup normal yang baru, harus begini, harus begitu. Islam itu sudah sejak dari dulu ya mengajarkan kepada kita hidup sehat, bersih. Itu sudah sejak dulu, ada Covid maupun gak ada Covid. Muslim itu sudah terbiasa dengan hidup bersih dan sehat. Bahkan Nabi mengatakan at-tuhur satrul iman. Kesucian itu adalah bagian yang gak terpisahkan dari iman. Ya, dan salah satu amal mukmin yang utama adalah apa?
wa la yuhafidhu 'alal wudu'i illal mu'min. Tidak ada yang menjaga wudunya kecuali mukmin. Bersih. Coba kita berwudu, apa yang kita lakukan? Berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, mencuci tangan. Coba lihat para jemaah yang dimuliakan, apa yang diributkan oleh manusia hari ini? Cuci tangan, kumur-kumur, membersihkan hidung dan lain sebagainya. Ya, itu sudah dia. COVID-19 ini menular melalui tiga media, ya, tangan, mulut, dan mata, hidung, ya, itu medianya. Maka harus dijaga kebersihan tangan, cuci tangan di mana-mana. Sekarang disediakan alat pencuci tangan, sanitizer, hand sanitizer dan lain sebagainya. Ya, kemudian mulut, kebersihan mulut, hidung, kebersihan hidung, dan mata. Itu media-media di mana virus ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, dalam Islam sudah komplit membersihkan bagian-bagian tubuh yang kita sebutkan tadi. Bangun tidur, apa yang pertama kita lakukan? Cuci tangan. Jangan celupkan dalam bejana dulu, cuci tangan di luar bejana, dituangkan, cuci tangan 3 kali lagi, gak cukup 1 kali. Kemudian apa? Berkumur-kumur untuk membersihkan apa? Bersiwak, berkumur-kumur untuk membersihkan mulut kita hingga mulut kita terjaga kebersihannya. Kemudian apa? Memasukkan air ke hidung untuk membersihkan apa? Khaisum, hidung. Dan Nabi mengajarkan bercelak tiap malam untuk membersihkan mata. Jadi ajaran Islam itu sudah demikian komplit, yang mengawal manusia kepada kehidupan yang baik, para jemaah yang dimuliakan. Tapi kadang-kadang kita sebagai muslim ya sering mengabaikan ya nilai-nilai Islam itu di dalam kehidupan kita, dan kita anggap itu asing ya, padahal itu ada di dalam Islam, para jemaah yang dimuliakan Allah. Islam telah mengajarkan semuanya ya. Kalau kita ikuti aturan Islam, ajaran Islam, kita akan selamat, karena kaidah yang kita kenal di dalam Islam, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawakan kepadamu lakukan, dan apa yang kamu dilarang darinya maka tinggalkan. Kaedahnya adalah perkara yang diperintahkan oleh syariat, oleh Allah dan Rasulnya pasti membawa manfaat, pasti diketahui oleh akal kita ataupun kita tidak ketahui. Dan setiap perkara, semua perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pasti mendatangkan mudarat ya, baik akal kita memahami atau tidak memahaminya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin orang baru sekarang mengetahui manfaat kenapa para lelaki diperintahkan untuk memelihara jenggot. Silakan baca di internet, kan sekarang apa-apa makan cari di Google. Manfaat kenapa kaum lelaki itu memang terbaik itu memelihara jenggotnya. Kenapa? Nah, Islam menjadikan itu salah satu sananul fitrah, perkara-perkara fitrah. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya, jadi pasti membawa manfaat ya. Membelakanginya atau melanggarnya pasti membawa mudarat. Itu kaidah syariat yang paling dasar. Seorang mukmin harus punya ya, kita katakan zan ataupun keyakinan seperti itu ya, sehingga dia bisa melaksanakan syariat itu dengan apa? Dengan penuh keyakinan ya, bahwa syariat ini membawanya kepada kehidupan yang lebih baik. Apa kata Allah? Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Toha, tidaklah aku turunkan kepadamu Al-Quran, yaitu Islam dengan segala aturannya untuk membuat hidupmu jadi susah. Semua aturan Islam pasti membawa kepada kehidupan yang lebih mudah. Tapi karena kita tidak memahaminya, kita pandang dia susah. Itu saja para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah demikian mungkin kita sudah waktu Isya. Alhamdulillah kita sudah mengamalkan duduk di tempat sholat sampai tiba waktu Isya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita dihapuskan ya dengan amalan tersebut. Nah, dan selanjutnya nanti setelah sholat mungkin kita buka kesempatan untuk tanya jawab dan bagi-bagi hadiah. Ini banyak hadiah lumayan. Ya subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan salat Isya berjamaah. Mudah-mudahan salat kita, ruku dan sujud kita, doa dan zikir kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal yang makbulan mutakabbalan. Kemudian kita akan melanjutkan sejenak pembicaraan kita pada malam ini. Saya membacakan sebuah ayat yang mungkin kita semua sudah menghafalnya. Salah satu ayat di dalam surat Al-Insyirah, wa idza faraghta fansab. Dan apabila kamu sudah selesai dari satu urusan, maka beralihlah kepada urusan yang lain. Di dalam buku-buku tafsir disebutkan maksudnya adalah amal saleh. Jika kamu sudah selesai mengerjakan sebuah amal saleh, maka kerjakan amal saleh yang lain. Itu jangan putus dari amal saleh, jangan putus dari ibadah, jangan putus dari ketaatan. Kita berpindah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Sebagai sabar juga nggak ada batas. Kita berpindah dari satu bentuk kesabaran kepada bentuk kesabaran yang lain. Itulah kehidupan yang bergulir, imma di atas kebaikan atau di atas keburukan, kejahatan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, tadi kita sebutkan kita sama-sama mendapatkan jatah yang adil dari Allah. Tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang dikurangi. Hanya saja yang membedakan antara seseorang dengan yang lainnya adalah kemampuannya untuk memanfaatkan waktu tersebut, sehingga dia tidak termasuk orang-orang yang merugi. Maka mulai hari ini janganlah menjadi muslim yang suka menganggur, bermalas-malasan, berpangku tangan, bertopang dagu, menghayal panjang angan-angan yang membuat musuh kita, iblis dan bala tentaranya tepuk tangan. Dia gembira, bahagia melihat seorang anak Adam terpuruk, terpuruk karena gagal melaksanakan yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat tersebut. Fa idza faraghta fansab. Jika kamu sudah selesai dari satu amal soleh, maka beralihlah kepada amal soleh yang lain. Jangan merasa bosan. Walaupun kadang-kadang bosan itu datang, itu wajar karena kita manusia punya hawa nafsu. Salah satu bentuk hawa nafsu adalah bosan. Bosan itu merupakan bagian dari hawa nafsu. Kalau nggak ada bosan, kita nggak akan menikmati dunia. Bayangkan antum makan jengkol nggak bosan-bosan, nikmat lagi nggak jengkol itu, nggak nikmat. Ada masa kita bosan, ada masa kita merindukannya lagi, dan begitu nikmat. Setelah bosan makan jengkol, kita meninggalkannya selama beberapa waktu, muncul lagi kerinduan. Demikian juga amal soleh para jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita monoton mengerjakan satu jenis amal soleh saja, mungkin kita akan bosan. Tapi kalau kita melaksanakan banyak jenis-jenis amal soleh, ya kita bisa melaksanakan firman Allah tadi. Ya, kita tidak putus dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak putus dari amal-amal soleh tersebut. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi yang ada dalam benak seorang muslim ketika selesai mengerjakan satu amal soleh adalah amal soleh apa lagi yang bisa aku lakukan? Apa amal soleh apa lagi yang bisa aku kerjakan? Itu yang menjadi pertanyaan di dalam hatinya, di dalam benaknya para jemaah yang dimuliakan Allah, sehingga dia bisa memaksimalkan kehidupannya dengan baik. Dan kita hidup di dunia memang untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga kita bisa mencapai gelar yang paling tinggi, yaitu menjadi hamba Allah, yang menjadi Abdullah. Tahu nggak arti Israel? Israel itu bahasa Ibrani, artinya Abdullah. Isra itu Abdun, hamba, il itu Allah. Israel hamba Allah. Kalau dalam bahasa Arab jadi Abdullah. Para jemaah yang dimuliakan, itu memang sesuatu yang sudah dikenal oleh umat-umat terdahulu, yaitu bagaimana bisa menjadi hamba Allah.
para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan itu adalah suatu kedudukan yang paling tinggi yang diraih oleh seorang hamba di muka bumi ini. Bukan gelar-gelar yang mentereng di depan nama dan di belakang nama itu, tidak. Tapi gelar yang paling tinggi adalah kita bisa menjadi hamba Allah yang sejati. Nah, demikian saja ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu pelecut bagi kita untuk bisa menjadi lebih baik, karena hidup ini hakikatnya adalah belajar, terus menuntut ilmu, terus proses perubahan ya. Karena itulah kita diberi akal agar kita bisa mengevaluasi, muhasabah, sehingga kita bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu tanda orang yang beruntung. Tanda orang yang beruntung adalah kehidupannya bergerak menuju ke arah yang lebih baik. Orang yang merugi adalah orang yang kehidupannya bergerak menuju yang lebih buruk. Ya, makin diberi rusak dan makin buruk amalnya. Orang bilang ini tua-tua keladi. Ya, tapi kita, apalagi orang-orang tua yang sudah diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya bisa mendapat pelajaran yang lebih banyak daripada yang muda, harusnya bisa melakukan evaluasi lebih dalam lagi untuk menjadi baik dengan sisa usia yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Bagi orang-orang yang telah Allah mengangkat uzur, itu tidak ada alasan untuk tidak baik. Kira-kira demikianlah maksudnya. Ya, Allah mengangkat Allah ampun. Maka bagi hadirin di sini yang usianya 60 tahun ke atas, ingat Allah sudah mencabut uzur. Artinya apa? Tidak ada alasan untuk tidak baik. Ya, karena pelajaran sudah banyak Allah berikan kepada kita. Dengan usia yang demikian banyak Allah berikan, peluang yang demikian banyak Allah berikan, maka tidak ada uzur lagi untuk tidak memperbaiki diri, untuk tidak menjadi hamba yang lebih baik. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan untuk selanjutnya ada beberapa hadiah di sini ya. Pertama, hadiah untuk orang yang paling jauh datang ke sini. Iya betul ya. Yang paling jauh. Ini hadiahnya. Buku ini yang paling. Nah, jadi yang merasa rumahnya paling jauh nanti diadu lah yang mana yang paling jauh, ya dapat salah satu dari buku ini. Yang paling tua nanti tinggal tunjukkan KTP, nah dapat ini ya. Nah, selanjutnya silakan bagi yang mau bertanya, kita buka waktu untuk tanya jawab, silakan. Ini pertanyaan dari siapa? Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya menjual kulit kurban? Tidak boleh mengkomersilkan, menjual ya, ataupun menukarnya dengan nilai, misalnya dijadikan sebagai alat tukar jasa tukang sembelih ataupun panitia ataupun siapapun yang terlibat di dalam proses kita katakan kurban itu, apalagi menjualnya. Salah satu dari bagian hewan kurban yang kita sembelih lillah. Jadi tidak boleh diperjualbelikan, dikomersilkan ya. Misalnya kita sewa, itu nggak boleh juga. Kita jual, apalagi kita jadikan sebagai alat tukar juga tidak boleh. Misalnya kita beri tukang jagal itu ini sebagai imbalan dan upah penyembelihan, itu juga tidak dibenarkan ya, karena hewan yang kita sembelih sebagai kurban itu lillah. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum.
Tidak sampai kepada Allah daging dan darahnya, tapi yang sampai adalah ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tidak boleh kita konversikan menjadi sesuatu yang bernilai, ada nilainya. Kita ambil keuntungan dari situ. Ustadz, kalau yang jual yang kita beri gimana? Kita beri kepada orang lain, dia jual. Itu bukan urusan kita lagi. Kalau kita sudah bagikan kepada orang, maka itu hak orang. Silakan dia mau jual, dia makan, ya dia jadikan hiasan, silakan. Tapi kita yang berkorban tidak boleh. Yang bertanya ini dapat hadiah buku ini. Aku ingin hijrah seutuhnya. Saya nggak tahu siapa yang bertanya. Ya. Siapa yang tanya tadi? Ya, nanti diambil mungkin. Mohon nasihatnya untuk yang masih memelihara anjing di halaman rumah serta berburu babi padahal melakukan sholat dan puasa. Ada anjing-anjing yang boleh dipelihara, anjing untuk menjaga kebun dan tanaman, sawah dan ladang, anjing untuk berburu. Ini berburu babi dimakan atau apa ini? Atau untuk menjaga keamanan sawah dan ladang, ya silakan. Tapi kalau untuk dimakan nggak boleh, ya, karena babi itu diharamkan. Baik itu babi dipelihara maupun babi liar. Karena ada fikih aneh nyeleneh yang mengatakan babi seperti keledai. Ada keledai yang haram, ada yang halal. Keledai al-wahsy itu halal, keledai ahli itu haram. Keledai ahli adalah keledai yang dipelihara, ya, keledai kampung namanya. Keledai wahsy keledai liar yang ada di hutan atau disebut juga zebra, ya, itu halal. Zebra halal dimakan, keledai liar di hutan halal dimakan. Jadi mereka mengkiaskan, ini fikih yang agak aneh, ya. Mereka mengkiaskan babi dengan keledai. Maka mereka mengatakan celeng di hutan itu halal, babi di kampung itu haram. Ya, nah ini pemisahan seperti itu tidak dikenal. Karena Allah Subhanahu wa taala mutlakkan khinzir, baik yang dipelihara maupun yang liar berkeliaran di hutan, sama-sama haramnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Adapun memelihara anjing untuk selain itu, maka ancamannya adalah dapat mengurangi pahala orang yang memeliharanya 1 qirat setiap hari. Itu ancamannya. Maka dia dilarang untuk dipelihara di dalam rumah atau sebagai anjing peliharaan, bukan untuk menjaga sawah ladang dan bukan juga untuk berburu. Karena kalau anjing dipelihara untuk berburu, dia dipelihara di luar rumah. Atau anjing untuk menjaga kebun dan ladang, itu tempatnya di kebun dan di ladang, bukan di rumah. Nah, ya. Di samping itu kerugiannya adalah malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjing di dalamnya, ya, yang masuk anjing ke dalamnya, maka malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pernah satu kali, ya, malaikat Jibril datang kepada Nabi tapi enggan untuk masuk. Ternyata di rumah Nabi ada seekor anjing yang masuk, ya. Nah, setelah dikeluarkan baru malaikat Jibril berkenan masuk ke rumah Nabi SAW. Nah, ini juga dapat hadiah. Aku ingin hijrah seutuhnya. Ustadz, bicara perihal amalan, terkadang kita sering dipojokkan dengan sebuah pertanyaan oleh orang-orang di sekitar kita, seperti amalan puasa Daud. Mereka mengatakan kita umat Muhammad. Kita bukan umat Nabi Muhammad, melainkan umat Nabi Daud. Bagaimana menyikapinya? Itu puasanya. Ya, puasa Daud itu sebaik-baik puasa. Ya, selain puasa wajib yaitu Ramadan. Ya, puasa sunnah yang paling tinggi itu puasa Daud, sehari berbuka, sehari berpuasa.
bagi yang mau, bagi yang mampu. Itu yang paling tinggi. Ya, jadi ini berdasarkan hadis Nabi. Dan kaidahnya syariat sebelum kita menjadi syariat bagi kita, apalagi itu dikukuhkan, ditetapkan, dilegalkan, dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah puasa adalah ibadah yang dikenal juga oleh umat-umat sebelum kita. Jadi ketika kita mengerjakan puasa Daud bukan berarti kita umat Nabi Daud, tidak. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Karena ada syariat para nabi itu ada kalanya sama untuk umat-umat mereka. Cuma mungkin pelaksanaannya berbeda. Misalnya puasa umat Muhammad ada sahur, ada berbuka. Puasa ahli kitab nggak ada sahur, nggak ada buka. Ya, para jemaah yang dimuliakan. Tidak ada makan sahur. Gitu. Puasanya puasa wisal, disambung hari ini dan berikutnya. Puasa di dalam Islam ada waktu sahur dan ada waktu berbuka. Itu bedanya para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi bukan berarti kita menjadi umat Nabi Daud dengan melaksanakan puasa Daud. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ada satu hal yang ingin saya soroti di sini. Sebagian orang mungkin terfokus ibadah itu, amal soleh itu dengan puasa, sholat malam dan sejenisnya. Itu salah satu jenis amal soleh. Jangan lupakan bentuk amal soleh atau ibadah lainnya. Ya, seperti misalnya berbagi, itu adalah salah satu jenis amal soleh. Mau berbagi makan, berbagi keceriaan, berbagi kegembiraan ya kepada sesama muslim. Itu termasuk ibadah juga. Maka Nabi memerintahkan kepada wanita-wanita mukminat agar tidak meremehkan pemberian kepada tetangganya, walaupun sekedar kikil kambing, bukan dagingnya, kikilnya. Artinya apa? Berbagi kepada sesama itu merupakan salah satu ibadah juga. Contohnya ya, Nabi memerintahkan kalau kita masak diperbanyak apa? Kuahnya. Maksudnya apa? Diperbanyak hidangannya supaya apa? Supaya bisa berbagi. Ya, misalnya begini, ada dua orang wanita setelah sholat subuh duduk berzikir, ya, kemudian yang satu meneruskannya, ya, setelah itu mengerjakan sholat syuruk, sholat duha di awal waktu. Ya, sama-sama mengerjakan amalan tersebut. Setelah mengerjakan sholat dua rakaat, yang satu pergi ke pasar beli pisang, beli gula merah, beli santan, masak kolak pisang, dibagi-bagikan kepada tetangga. Yang satu lagi meneruskan sholat duhanya, 2 rakaat, tambah 4 rakaat, tambah 8 rakaat. Kira-kira mana yang lebih utama? Kira-kira yang masak kolak ya. Kenapa? Kebaikannya itu bisa ya dibagi, atau dia bisa berbagi kebaikan itu kepada orang lain. Salat duha dia juga mengerjakan salat duha, salat subuh dia mengerjakan salat subuh juga, zikir dia juga zikir, tapi dia bisa memanfaatkan waktu lebih baik daripada yang satu. Bukan saya katakan salat duha sampai 8 rakaat enggak bagus. Ya, tapi kadang-kadang kita mengabaikan satu sisi dari ibadah, ya, yang itu justru nilainya juga enggak kalah besar. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Artinya jangan mengabaikan amal-amal ibadah yang bersifat sosial. Artinya hubungan antara kita dengan manusia. Hablun minan nas. Wallahu a'lam bishawab. Misalnya di Sungai Pua ada kerja bakti, kita ikut hadir di situ, badan kita, makanan kita, ya. Sementara yang satu lagi nggak ikut kerja bakti, dia di rumah saja baca Quran. Kira-kira mana yang bagus? Ya? Yang ikut kerja bakti, dia bawa makanannya, dia berbagi kepada orang-orang yang kerja, ini namanya amal sosial. Ya, ibadah yang kaitannya hablun minan nas. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Mungkin lingkungan jadi bersih, ya, saluran jadi lancar hingga terhindar dari apa? Banjir, ya, karena mampetnya saluran, ya, pembuangan saluran air, ya, hingga itu bermanfaat bagi manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ini namanya ibadah yang sifatnya hablun minan nas. Allah mengatakan wa ahsin
kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada sama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Wallahu a'lam bishawab. Yang bertanya ini dapat buku juga untuk suami. Ya. Ditanyain tadi usahanya. Yang ini tadi udah. Ini juga belum. Dua. Ya, nanti diambil. Yang merasa bertanya silakan. Bagaimana menyikapi sholat berjamaah dirapatkan, sedangkan maklumat dari MUI setempat dan pemimpin masih menganjurkan sholat dengan jarak 1 meter. Ini kaitannya mungkin dengan kondisi yang sedang menimpa kita hari ini, yaitu pandemi COVID-19. Dan penyebarannya kan random ya, ada yang zona merah, ada yang zona hitam, ada yang zona hijau, ada yang zona putih. Di sini zona apa ini? Saya nggak tahu. Hijau ya, hijau. Makanya rapat-rapat ya, alhamdulillah. Nah di sana ada zona yang masuk kategori merah, yang salatnya masih direnggangkan kan begitu ya. Kemudian harus pakai protokol kesehatan, protap COVID-19, misalnya pemeriksaan suhu tubuh, kemudian mencuci tangan sebelum masuk masjid, kemudian membawa sajadah sendiri-sendiri, memakai masker dan lain sebagainya. Sebagian masih menerapkan itu, mungkin berada di zona merah, apalagi zona hitam, mungkin nggak ke masjid, masjid tutup. Para jemaah yang dimuliakan, seperti ya awal-awal pandemi COVID-19, banyak masjid-masjid yang tutup, lebih kurang 2 bulan kalau nggak salah masjid kosong kan begitu ya, tidak ada majelis ilmu, sehingga malaikat sayahun pun kebingungan cari majelis taklim kan begitu. Malaikat sayahun tahu ya, malaikat yang keliling-keliling mencari majelis ilmu, tutup semua, nggak ada ya, masjid tutup. Para jemaah yang dimuliakan Allah, tapi alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa melewati cobaan ini ya. Ya sedikit demi sedikit ini mulai terangkat ya musibah ini ya, mungkin karena doa orang-orang soleh di antara kita, mungkin juga karena keberadaan orang-orang soleh di antara kita ya. Allah mengangkat wabah ini sedikit demi sedikit ya. Walau bagaimanapun satu hal yang perlu kita garis atasi di sini berkaitan dengan musibah wabah corona ini. Yang pertama, kita nggak boleh takut berlebihan. Tidak boleh takut berlebihan. Ada sebagian orang takut berlebihan sehingga seolah-olah virus ini bisa memusnahkan manusia. Saya katakan tidak. Itu jaminannya doa Nabi. Nabi meminta selama masih ada umat Islam ya, keberadaan umat Islam di muka bumi ini berkah bagi manusia, bagi umat manusia. Karena Nabi berdoa kepada Allah 3 perkara. Pertama, Nabi meminta agar umatnya tidak dibinasakan karena wabah, paceklik, kekeringan, kelaparan, dan Allah mengabulkan. Umat ini tidak akan musnah karena wabah, paceklik, dan sejenisnya. Yang kedua, Nabi minta umat ini tidak dimusnahkan oleh musuh-musuh mereka. Tidak ada musuh umat Islam yang bisa memusnahkan umat Islam, walaupun usaha sudah dilakukan berkali-kali. Ya, dalam sejarah kita tahu bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk memusnahkan Islam dan kaum muslimin, tapi nggak pernah berhasil. Islam dan muslimin tetap eksis, bahkan tambah lama tambah banyak. Yang ketiga, nah ini yang ditolak Allah, tidak dikabulkan Allah, yaitu apa? Agar umat tidak berselisih satu sama lainnya. Nah itu yang tidak Allah kabulkan. Yang dua ini Allah kabulkan. Jadi manusia sebagai khalifah itu Allah yang nunjuk. Yang menunjuk manusia sebagai khalifah di muka bumi adalah Allah, pencipta manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wallahu mustakhlifukum fihi. Allah mengangkat kamu menjadi khalifah di dalamnya, itu di muka bumi ini.
yang tidak akan mampu manusia ini dihapus, dimusnahkan oleh hewan, oleh makhluk manapun, mau itu alien, mau itu simpanse, itu cuma dalam film. Di dunia nyata nggak ada itu. Karena Allah telah menunjuk manusia sebagai khalifah, Pak. Nggak akan mungkin dilemahkan hanya dengan sebuah virus yang kecil itu. Maka ada antum mendengar istilah immunity. Artinya manusia akan akan mengeluarkan imunnya sendiri. Artinya dia punya kekuatan karena dia adalah khalifah di muka bumi. Itu satu. Sehingga kadang-kadang sampai kepada tingkat panik dan kalap begitu. Yang kedua, kita juga mesti hati-hati. Ikhtiar wajib. Yang menjaga diri agar tidak jatuh dalam musibah itu juga wajib. Makanya kita kalau misalnya berkendaraan pakai helm. Ya kenapa? Karena ada kemungkinan jatuh, kepala kita terbentur, itu bisa membahayakan. Itu namanya ikhtiar. Di dalam hidup ini kita juga harus berikhtiar, ya, waspada, hati-hati para jemaah yang dimuliakan. Jadi sikap tengah seperti itu, tidak takut berlebihan sehingga ya ini kadang-kadang sebagian orang ya masjid sudah buka pun dia nggak ke masjid. Itu masalahnya. 2 bulan libur kan, masjid tutup. Ya begitu masjid buka nggak ada yang datang juga begitu. Bahkan ada masjid yang sebelum Covid itu ramai, setelah dibuka kembali ya berkurang jemaahnya. Nggak tahu kalau di sini gimana. Ini di sini di Masjid Jami Sungai Pua ini dulu waktu Covid awal-awal tutup juga, Pak ya. Sempat tutup. Sempat ditutup. Iya, kemudian setelah dibuka gimana? Jemaahnya bertambah atau berkurang? Atau sama saja. Iya. Ya, itu kewajiban masyarakat di sini memakmurkan masjid. Masjidnya megah ini. Macam Masjid Agung. Ya. Luar biasa. Berapa jemaah bisa ditampung di sini? Kapasitasnya 900. Sama atas, Pak? Di bawah aja. Kalau sama atas berarti 1000-an lebih. Kalau ibu-ibu dipindahkan ke atas ini, di sini untuk laki-laki semua itu bisa 1000-an lah ya. Penduduk Sungai Pua berapa? Enggak imbang ya. Berapa? Subuh berapa, Pak? Seberapa saf sini? 2 saf. 2 saf. Saf laki-laki, saf perempuan. Jadi 4 saf lah ya. Nah, ya. Itu ya sebenarnya kalau azan, semua dengar azan sini, ini gak cukup masjid. Ya. Kalau semua yang dengar azan datang, Pak. Tapi masalahnya adalah tidak semua dengar azan datang. Juga nggak sholat. Ya disuruh sholat lah ya. Sholat itu nggak berkeringat, Pak. Naik sepeda lebih berkeringat lagi. Maksudnya nggak ada yang berat dari sholat itu. Tadi kita sebutkan bahwa didis sampai struktur tubuh mereka. Coba lihat badan kita ini. Lakukanlah gerakan sholat. Adakah gerakan sholat itu yang susah seperti yoga, yang harus latihan dulu berkali-kali hingga bisa melakukannya? Coba lakukan gerakan sholat. Ada gerakan sholat yang susah dilakukan sehingga perlu latihan berkali-kali hingga kita bisa melakukannya? Enggak ada. Berdiri, rukuk, sujud, duduk, enggak berat. Bahkan coba kita rasakan bagaimana waktu sujud, Pak. Waktu sujud itu kata Nabi waktu di mana hamba paling dekat dengan Allah. Ya, itu waktu sujud. Dan bagaimana kita merasakan relaksasi waktu kita sujud. Saya tidak bicara sholat itu tujuannya untuk kesehatan ini, enggak. Tapi kita bisa merasakan sendiri bagaimana ketenangan anggota badan juga ketika kita sujud. Seolah-olah, Pak, bisa kita katakan bahwa memang manusia ini didesain untuk ibadah. Ya, maka Nabi apabila gundah, sedih atau ada masalah, ya, ada beban pikiran, beliau melampiaskannya kepada apa?
salat. Ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, segarkanlah jiwa kami dengan salat. Maka kalau kita ada masalah ya salat aja. Ya. Nah, salat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau cukup yang wajib, silakan kerjakan yang sunnah. Nah, ini yang wajib aja enggak gimana? Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini jadi demikian berkaitan dengan COVID-19 ini ya. MUI juga menjelaskan bahwa itu tergantung kepada wilayah penyebaran COVID itu sendiri ya. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Baik, ini dapat hadiah juga, surat terbuka untuk suami. Silakan. Bagaimana menyikapi suami ini untuk ini nih pasti ini. Karena untuk suami ini. Bagaimana menyikapi suami yang belum sepenuhnya melaksanakan sunnah? Celana masih isbal dan lain-lain. Artinya belum mengenal sunnah. Suami belum sepenuhnya melaksanakan sunnah. Atau bahkan mungkin belum mengenal sunnah. Ini pertanyaan ini sangat absurd juga. Susah saya jawabnya ini. Kenapa bisa jadi suami ini? Itu jadi pertanyaan. Pertanyaan pertama dari pertanyaan ini adalah, ini kenapa bisa jadi suami ini? Siapa yang bertanya ini? Ibu-ibu mungkin ya. Bu, kenapa ini jadi suami? Saya tanya dulu. Ada dua kemungkinan jawabannya. Yang pertama adalah, Ustadz, dulu juga saya nggak kenal sunnah. Jadi dulu nikah sama-sama nggak kenal sunnah, sama-sama nggak tahu agama. Mungkin sama-sama nggak sholat juga kan gitu ya. Pacaran lagi kan gitu ya. Udahlah jadi suami istri ya. Kalau demikian adanya, maka jangan sepenuhnya salahkan suami. Nggak fair. Kenapa? Karena kita yang mengawali kesalahan itu. Kita salah pilih. Ya, kita memilihnya bukan dengan kriteria yang diajarkan oleh Nabi. Yaitu apa? Laki-laki yang bagus agama dan akhlaknya, kata Nabi. Jika datang kepadamu laki-laki yang bagus, baik agama dan akhlaknya, maka terimalah lamarannya. Nah, ini yang masih samar-samar, bahkan nggak jelas, bahkan jelas-jelas nggak kenal agama kita pilih, salah siapa? Salah siapa yuk? Salah yang milih. Jadi ini berawal dari kesalahan kita. Maka jangan buru-buru salahkan suami. Wah, dasar suami ya. Memang dulu kita pilih dia karena agamanya. Enggak. Kita tidak memilihnya karena agamanya. Oh, karena dia rajin sholat, karena dia sudah kenal sunnah dan lain sebagainya, sudah melaksanakan sunnah. Enggak. Berarti kita yang salah. Oleh karena itu, sebagai awal jawabannya adalah bertaubatlah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan taubat kita Allah memperbaiki keadaan kita. Ini jawabannya ini. Ya susahlah suami yang belum, bagaimana caranya? Ya sabar kita. Kalau kita di tengah jalan kenal sunnah, suami kita belum kenal sunnah, maka kita harus sabar membimbingnya pelan-pelan ya. Berbagi kebaikan, kita sudah dapat kebaikan, sudah dapat hidayah, berbagilah kepada suami yang belum dapat hidayah. Jangan main patah-patah. Dasar kamu suami nggak bisa dibawa ke tengah, nggak bisa melaksanakan sunnah, buang. Salah. Ya kita dulu seperti itu juga, sama-sama nggak kenal. Kita pun kenalnya di tengah jalan sunnah itu, kan begitu ya. Nah jadi sabarlah. Ya coba ajak dia untuk mengaji, untuk ta'lim, untuk menuntut ilmu ya. Ya, mudah-mudahan ya dia bisa menerima dakwah kita. Nah, demikian. Itu baru arif namanya. Tapi kalau kita campakkan dia, nah ini kan nggak fair. Dulu kita juga pilih dia sebagai suami bukan karena agama. Ya. Ustadz, sudah dicoba berkali-kali, mungkin ada batasnya. Ya, Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita. Kalau kita mau sabar di sini,
Ya, wallahu alam bisawab. Kenalkan sunnah itu pelan-pelan. Mulailah dari hal yang mudah. Kalau ada perkara sulit kita mau melakukannya, maka mulailah dari perkara yang mudah. Itu kuncinya itu. Semua perkara seperti itu, Pak. Main sepeda juga sama. Kalau mau pinter naik sepeda, gowes lah istilahnya, maka mulailah dari yang paling mudah. Jangan baru pegang sepeda sudah ngayuh sepeda sampai ratusan kilo, muntah. Mulai dari apa? Yang ringan-ringan, yang mudah-mudah dulu. Intinya apa? Menumbuhkan kecintaan di dalam hatinya kepada sunnah itu. Jangan yang berat-berat, yang kontroversi. Ya, dia masih isbal, disorot isbal aja ya. Dia nak makin nentang nanti. Salah itu. Suami belum jenggot, tiap hari diceramai tentang jenggot, dia malah melawan kan begitu ya. Coba intinya apa? Kita ingin dia mau sunnah kan gitu ya. Coba dari yang mudah dia lakukan dulu. Yang dia kayaknya mau menerimanya. Itu dulu. Baru kemudian pelan-pelan 1, 2, 3 ya. Kita juga nggak bisa secara drastis berubah. Semua orang perlu proses. Kita juga demikian. Kalau kita berkaca kepada diri kita, bisa mengamalkan sunnah ini juga kan berproses juga. Apa kita ingin orang lain cepat berubah seperti pahlawan bertopeng? Berubah gitu kan? Enggak. Kalau kita perlu proses, orang lain juga sama. Apalagi itu pasangan hidup kita ya, pelan-pelan lah ya. Nah, jadi pertanyaan seperti ini memang yang pertama perlu kita jawab adalah kenapa bisa jadi suami ini orang seperti ini kan gitu ya. Itu nggak lepas dari kesalahan kita juga. Kita pasti salah di sini. Maka minta ampunlah kepada Allah, taubatlah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahan kita itu dan memudahkan urusan kita di dalam mendakwai suami. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini surat terbuka untuk suami. Kasihkan suaminya. Bila kita sedang zikir pagi, lalu ada kerjaan lain dan lupa, apakah pas menyambung harus diulang lagi? Apa diteruskan? Enggak usah diulang, ya dilanjutkan aja. Zikir pagi dan petang pada hakikatnya itu adalah satu amalan yang ditekankan, sunnah muakkadah. Tidak harus dibaca semua, satu zikir saja kita baca sudah cukup. Kalau bisa semua apa yang ada di dalam buku zikir pagi dan petang ini ya silakan baca semua. Kalau nggak sempat ya baca sebahagiannya. Kalau nggak sempat juga ini super sibuk ya baca satu di antaranya. Itu sudah mencukupi pagi dan petang. Yang penting adalah konsistensi. Karena sebagian orang beramal itu seperti orang kalap atau orang kalap. Wah, ini baru semangat ini beramal. Zikir pagi dan petang dibaca semua dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Pagi dan petang, tapi cuma 1 bulan. Bulan berikutnya bukunya hilang, dia pun nggak baca lagi. Kenapa nggak baca zikir pagi? Hilang bukunya hilang jadi alasan. Ya jadi lakukan yang mudah. Yang penting konsistensi. Apa kata Nabi? Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai Allah, dicintai Allah adalah amal yang dawam, terus menerus walaupun sedikit. Jangan seperti kejar target atau kejar tayang begitu, ya. Wah, harus semua, kalau enggak aduh. Ya kadang-kadang kita enggak sempat juga kan begitu ya, bisanya cuma 1 zikir, 2 zikir, enggak jadi masalah. Yang penting rutin. Nah, itu dia. Seperti sholat malam. Ini baru semangat nih, namanya semangat ya. Wah, ini 11 rakaat 3 jam. Wow, luar biasa ini. Ini baru apa namanya, istilah orang Jawa kemaru istilahnya ya. Baru dapat kajian tentang sholat malam, semangat 45.
11 rakaat dalam waktu 2 jam, 3 jam. Oh, Masya Allah. Tapi cuma 1 bulan. Bulan berikutnya lelap tertidur sampai pagi, kan gitu ya. Ya bagus kalau mulai dari yang mudah. Yang mudah gimana? 1 rakaat sebelum tidur, lakukan aja. Jangan wah kalau nggak sholat malam kalau nggak 11 rakaat, ya salah juga, nggak seperti itu. Ya kalau nggak mampu 11 rakaat, 1 rakaat pun bisa. Kalau nggak bisa sudah tidur, sebelum tidur juga bisa. Itu yang paling mudah. Malas berdiri, duduk pun boleh. Ya, nggak mungkin nggak ada yang lebih mudah itu. Duduk sebelum tidur 1 rakaat kan mudah itu. Tapi bertahan sampai puluhan tahun itu lebih bermanfaat daripada amal kejar tayang 1 bulan saja setelah itu hilang. Maka Nabi berkata kepada salah seorang sahabat beliau, "Ya Abdullah, la takun misla fulan, kana yusalli minal lail fal ana tarakaha." Ya Abdullah, jangan seperti si fulan. Dulu dia mengerjakan salat malam tapi sekarang dia tinggalkan. Dulu. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Sebaik-baik nama sebutan itu adalah kefasikan setelah iman. Mantan orang soleh itu yang buruk. Ya, mantan orang baik, Pak. Ya, mantan pesolat malam begitu ya. Setelah itu hilang, nggak ada lagi. Ya bagus walaupun 1 rakaat nggak jadi masalah. Wah, nggak ada apa-apanya dibanding si fulan yang 11 rakaat. Iya, tapi dia 11 rakaat cuma 1 bulan. Antum 1 rakaat 11 tahun, 12 tahun sampai sekarang awet. Pengaruhnya kepada jiwa itu lebih besar daripada amal kejar tayang tadi. Ya, wallah. Sedikit-sedikitlah dinaikkan dari 1 rakaat jadi 3 rakaat. Tapi masih sebelum tidur kan begitu ya. Itu yang paling mudah. Malas berdiri, iya sambil duduk dulu. Walaupun dapat setengah pahala kan begitu ya. Salat sunnah itu boleh duduk walaupun sanggup berdiri. Beda dengan salat fardu. Salat fardu nggak boleh duduk kalau kita mampu berdiri, nggak sah karena syaratnya adalah berdiri. Ya, kalau salat sunnah boleh walaupun kita sanggup duduk, sanggup berdiri. Ah, malas ini. Lagi datang malasnya kan begitu ya, duduklah. Tapi nggak kita tinggalkan itu. Walaupun dapat pahalanya setengah, separuh, 50% kan begitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, boleh nggak makan arang? Saya nggak paham ini pertanyaan. Apa maksudnya makan arang di sini? Di sini ada arang, dimakan. Saya nggak paham. Ada di sini makan arang. Ini ada pertanyaan. Hukumnya makan arang, Ustaz, gimana? Apa di Sumatera Barat arang dimakan? Beda termakan sama dimakan ya. Saya nggak paham. Tapi ini dapat hadiah zikir pagi dan petang. Tadi pertanyaan tentang zikir pagi dan petang. Ada pertanyaan yang sama, saya tidak jawab lagi ya. Apakah bersuci diwajibkan setiap akan berwudu untuk sholat? Bersuci untuk sholat itu berwudu namanya, ya. Dan salah satu syarat sholat adalah bersih dari najis besar maupun kecil, hadas besar maupun kecil. Setelah bersih dari hadas besar maupun kecil, najis besar maupun kecil, baru kita bersuci dengan berwudu, ya. Jadi suci dari najis. Kita berwudu tapi najis masih menempel, itu tidak boleh dibawa sholat juga. Kita tidak boleh sholat dengan membawa najis.
Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Zikir pagi dan petang. Ustaz, nama malaikat yang turun ke bumi mencari majelis ilmu apa namanya? Malaikat Sayyahun. Ya, malaikat Sayyahun ini malaikat-malaikat yang tugasnya mencari majelis-majelis ilmu. Ya, jadi di sini hadir bersama kita juga para malaikat, walaupun nggak nampak. Mereka hadir di sini untuk mendoakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu. Dapat hadiah adab-adab penuntut ilmu. Ini siapa? Apa kiat-kiatnya supaya kita beramal dengan penuh keikhlasan? Wah, kiat-kiatnya. Ada beberapa indikasi ya. Ikhlas ini kan amalan hati ya. Kita tidak bisa mendeteksinya. Kita tidak bisa menilai orang ikhlas atau tidak ikhlas. Karena urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada indikasi-indikasi keikhlasan. Di antaranya adalah yang pertama, menyembunyikan amal. Amalan apabila disembunyikan, maka yang terbaik adalah disembunyikan. Kecuali yang nggak bisa disembunyikan, misalnya apa? Hadir di majelis ilmu ya, nggak bisa lah kita bersembunyi kan begitu ya. Ya, nah, sholat fardu berjamaah. Ya. Tapi yang bisa kita sembunyikan, misalnya apa? Sholat malam misalnya. Bisa kita lakukan di dalam rumah, nggak tahu orang lain lakukan. Sedekah misalnya, bisa kita sembunyikan. Maka salah satu cara untuk meraih keikhlasan adalah menyembunyikan amal. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Jika kamu menampakkan sedekah maka itu baik. Bukan nggak baik sedekah yang dinampakkan itu baik. Karena yang dinampakkan itu belum tentu tidak ikhlas. Tapi ada tapinya. In tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairun lakum. Jika kamu sembunyikan dan kamu berikan kepada fakir miskin, maka itu lebih baik lagi. Karena itu lebih dekat kepada keikhlasan. Maka setiap perkara yang kita rahasiakan, kita sembunyikan, itu lebih dekat kepada keikhlasan. Karena kita melakukannya tanpa pamrih, tidak ingin disebut, dipuji, ya, diapresiasi oleh manusia, dan tidak ingin balasan darinya. Kenapa? Karena orang nggak tahu gimana mau balas. Orang nggak tahu bagaimana mau memuji. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini dapat hadiah adab dan akhlak penuntut ilmu. Siapa yang bertanya? Terakhir ini. Ini untuk pengurus masjid. Ini yang terakhir. Ini pertanyaan berkaitan dengan Zulhijjah. Bagaimana kekuatan hadis yang menganjurkan puasa Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Karena Anda mendengar hadisnya lemah. Mohon pencerahannya Ustaz. Ada hadis yang sahih tapi tidak berkaitan dengan puasa. Yang jelas sahihnya yaitu memperbanyak amal saleh. Bukan khusus puasa. Ya, amal saleh, sedekah, bantu orang, ya. Banyak amal-amal saleh yang bisa kita kerjakan, memperbanyak amal saleh dari ini adalah hari-hari terbaik dalam satu tahun. Hari-hari terbaik. Malam terbaik itu 10 hari terakhir, malam terakhir bulan Ramadan. Hari-hari terbaik ya, yaitu hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
Kebetulan puasa itu kan dikerjakan siang hari ya, bukan malam. Maka masuk ke dalam kategori itu, berpuasa, bersedekah, amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan ya sehari semalam. Nah, itu kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau itu puasa bisa puasa Senin Kemis atau puasa Daud yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, puncaknya kan puasa Arafah yang dapat menghapus dosa kita setahun yang lalu maupun setahun yang akan datang. Itu keutamaan puasa hari Arafah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Taib, ini dapat hadiah kumpulan doa dari Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa yang bertanya? Nah, ini untuk pengurus masjid. Nah, ini untuk yang paling jauh rumahnya. Ini untuk yang paling tua usianya. Saya nggak tahu, silakan yang merasa ambil ini. Baik, sampai sini dulu pertemuan kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.